Halo semuanya para penikmat manhwa, tanpa basa-basi Mimin akan menceritakan manhwa yang seru dengan dipenuhi ketegangan dan pertarungan yang tak biasa. Mengisahkan seorang pemuda kantoran yang sulit bergaul dalam dunia nyata, bahkan memiliki tubuh yang cukup gemuk, tapi dirinya yang tak pernah menjadi pusat perhatian berubah saat umat manusia dipindahkan ke dalam dunia misterius yang mengharuskan mereka bertahan hidup dengan menyelesaikan berbagai tantangan dari sistem sekaligus meningkatkan kemampuannya. Di saat semua manusia berusaha membentuk kelompok untuk menghadapi tiap monster dalam dunia misterius dengan harapan kembali ke dunia nyata, hanya seorang dari mereka yang bertindak tak normal dengan menganggap dunia ini lebih menyenangkan dari menjadi pekerja kantoran, bahkan dia menampakkan sosoknya sebagai predator. Dia juga memilih bergerak sendiri untuk memburu para monster dibandingkan membentuk kelompok yang dianggapnya tindakan pengecut. Chapter dibuka dengan pertarungan dua orang pria di tengah hutan belantara. Keduanya saling mengeluarkan kemampuan terbaiknya demi bertahan hidup. Cerita ini berpusat pada seorang pria yang bernama Jack, dan dia merasakan sensasi yang penuh semangat dalam tiap perjalanannya di dunia yang telah berubah. Kembali sebelum kehancuran di mana semua awal cerita dimulai. Pemuda kantoran ini bernama Jack dan dia merupakan orang yang kurang populer. Sesekali dia melirik gadis di sampingnya untuk memastikan apakah dia juga melihatnya. Dikarenakan mereka teman kantor, gadis itu pun menyapanya sambil menanyakan liburannya. Saat Jack bertanya balik, wanita ini memberitahu jika dia sangat senang karena bisa berpergian memancing bersama suaminya. Jack merasa putus asa dengan terus mempertanyakan apa yang salah dalam dirinya. Dia merasa sangat sulit mencari teman, bahkan tak tahu harus mengatakan apa pada orang yang dikenalnya. Jack telah mengambil pekerjaan kantor luar negeri untuk mencoba memulai awal yang baru, tapi sudah setahun dan dia masih belum terbiasa. Dia tak menyangka skill dalam bersosial sangat penting dan dia merasa tidak cocok dengan semua orang. Satu-satunya hal yang bisa dirinya lakukan seorang diri adalah memanah. Tapi dunia ini seperti benar-benar tidak cocok dengannya, bahkan dia hanya duduk berjam-jam tanpa berbicara pada siapapun. Sudah setahun dia menghabiskan waktu tanpa keluarga, bahkan teman kantornya pun jarang ada yang mengetahui namanya. Hanya Adam orang yang mengenalnya, bahkan dia selalu bersikap ramah padanya. Bagi Jack, pria seperti Adam adalah sosok yang sempurna. Dia orang yang lahir sebagai pemimpin dan meski mereka berdua berbeda, tapi Adam memperlakukannya dengan baik. Adam juga tidak masalah menjadi pusat perhatian dalam percakapan, bahkan seringkali menyelamatkannya jika ada hal yang perlu dibahas dalam kantor. Normalnya Jack akan menolak ajakan makan siang Adam, tapi dia merasa harus menerimanya. Di saat yang sama mereka juga bertemu dengan dua orang gadis. Kemudian Adam mengajak mereka berdua karena mendapatkan kartu traktiran perusahaan. Wanita ini bernama Carlin dan merupakan salah satu bunga cantik di perusahaan Jack bekerja. Saat berada dalam lift, Carlin mengingatkan agar Adam tidak sering menggunakan kartu itu karena dia bisa dipecat. Lalu dia cukup terkejut disebabkan tidak pernah melihat pria di belakangnya ikut makan siang bersama. Jack hanya tersenyum diiringi pertanyaan dalam otaknya, apakah wanita itu benar-benar tidak mengetahui namanya. Carlin terlihat fokus dengan Adam dan Jack hanya memperhatikan mereka karena dia sadar dirinya takkan bisa bersaing. Namun hal aneh mulai terjadi di mana sebuah guncangan mengejutkan semuanya. Awalnya mereka menduga jika keanehan itu disebabkan masalah aliran listrik yang tiba-tiba mati lalu hidup kembali. Tapi guncangan kembali terjadi, bahkan lebih dahsyat dibandingkan sebelumnya. Kemudian Jack menekan tombol darurat dengan harapan semuanya akan baik-baik saja. Setelah guncangan itu berhenti, lampu pun padam sehingga mereka tak bisa melihat apapun.
Namun hal itu tak berlangsung lama karena sebuah pesan tiba-tiba saja muncul di mana pembukaan dari semesta ke-93 terkonfirmasi dengan memulai urutan pengenalan dan tutorial. Tak hanya mereka tapi di pusat kota pun mengalami kejadian serupa. Di suatu tempat yang tak diketahui pesan itu juga muncul dan orang yang menerimanya cukup tertarik akan semesta ke-93 tersebut. Di sisi lain Jack yang sebelumnya ada di dalam lift kini berada di tempat yang aneh. Tempat itu semakin aneh saat makhluk di depannya menyapanya. Wujud aneh itu sangat mengejutkan Jack dan menanyakan siapa makhluk itu. Makhluk ini merupakan entitas yang bertanggung jawab untuk memperkenalkan dunia baru dan dia juga akan segera memulainya karena waktu di kepalanya sangat terbatas dengan terus berjalan. Lalu sebuah pesan dari sistem muncul dan Jack terus memperhatikannya. Makhluk itu memberitahu jika yang tertulis di sana adalah statistiknya dengan berbagai macam informasi secara lengkap. Sistem memulai pembukaan saat semesta yang ditinggali Jack melewati batas minimum yang dibutuhkan memasuki dunia baru. Sebagai seorang manusia Jack benar-benar dibuat sangat terkejut seakan semua adalah bagian dari mimpi. Kemudian pemandu meminta Jack memilih kelasnya. Di sana terdapat berbagai macam senjata dan Jack yakin memilih salah satu akan berdampak dalam dunia baru. Tiap kelas yang dilihatnya pasti memiliki bonus serta keuntungan yang berbeda. Dikarenakan dirinya terus meluangkan waktu dalam memanah, maka dia memilih kelas Archer. Kemudian pemandu itu mengatakan jika waktu yang diberikan untuk pengenalan dunia baru akan berakhir dan untuk sementara semua manusia akan dikirim menuju zona tutorial dalam hutan besar. Tempat itu dipenuhi dengan bahaya sehingga membuat manusia sulit bertahan di sana. Para makhluk di sana akan saling memburu satu sama lain dan jika berhasil mengalahkan binatang itu maka dirinya akan mendapatkan berbagai macam peningkatan bahkan bonus. Di antara para binatang terdapat rajanya, tapi mereka juga akan sulit didapatkan. Tutorial akan berlangsung selama 64 hari, dan poin yang mereka kumpulkan akan diberikan hadiah sesuai dengan pencapaiannya. Karena waktunya telah usai maka Jack akan dikirim di dalam hutan, dan dia dapat merasakan adrenalin yang menyebar di sekujur tubuhnya. Perasaan ini membuat Jack tak dapat menahan tawanya seakan dirinya memiliki sifat aneh. Beralih pada hutan lebat yang dikelilingi sebuah menara dalam jumlah banyak. Siapa sangka puncak menara itu berisi Jack bersama kelima rekan yang seharusnya makan siang bersama. Meski terdampar di tempat aneh, tapi Jack malah tersenyum. Di sela itu Adam meminta semua orang untuk menjaga ketenangannya meski situasinya sangat membingungkan. Lalu pijakan mereka bergetar dan Adam segera berteriak agar temannya menguatkan otot kakinya karena mereka akan segera turun ke bawah. Sementara itu di tempat berbeda terdapat manusia yang berjalan bersama. Tak hanya serangan hewan aneh, tapi mereka juga harus waspada terhadap para manusia lainnya. Pria ini adalah pemimpin dari kelompoknya dan dia meminta orang yang mengikutinya segera menampakkan dirinya. Lalu seorang remaja muncul sambil meminta maaf karena dia sedang mencari rekan kelompoknya. Gadis ini ingin remaja itu bersikap santai karena kelompoknya takkan menyerangnya. Remaja ini memberitahu jika dirinya terpisah saat rekan kelompoknya bertarung. Kedua orang ini merasa cukup prihatin dan berjalan seorang diri akan sangat berbahaya. Sebagai ketua kelompok pria ini mengizinkan bocah itu mengikutinya untuk sementara waktu. Gadis ini yakin bocah itu pasti akan menemukan teman-temannya. Dia pun menunjukkan rasa senangnya karena menemukan kelompok yang sangat baik. Hanya saja kelompok itu tidak mengetahui alasan kenapa bocah itu memiliki noda merah pada belatinya. Di sisi lain kelompok Jack mulai bergerak dengan dipimpin oleh Adam. Salah satu dari mereka mulai khawatir karena dalam perjalanan musuh bisa muncul kapan saja. Adam mengerti dan dia yakin semuanya akan baik-baik saja jika terus bersama.
Jack yang melihat bagaimana Adam menenangkan suasana merasa dia benar-benar sosok yang dilahirkan menjadi pemimpin. Langkah awal kelompok ini akan bergerak mencari tempat perlindungan dan air maupun makanan. Bertahan di hutan bukanlah hal sulit dengan berburu dan berdasarkan pilar sebelumnya, maka mereka bukanlah manusia satu-satunya di dalam hutan. Rekan mereka yang memilih tipe sihir mulai mempelajarinya agar dapat beradaptasi. Menurut Adam, kelompoknya ini sudah cukup baik dengan kelas yang berbeda-beda. Saat Adam terlihat kesulitan berhadapan dengan buruannya, maka sebuah panah akan melesat. Orang yang melakukannya adalah Jack dan dia menunjukkan keahlian memanah yang luar biasa. Di antara mereka hanya Carlin satu-satunya tipe healer dan cukup berbakat dengan cepat terbiasa pada kemampuannya. Untuk hari pertama mereka melewatinya tanpa masalah apapun. Lalu Carlin memanggil Jack sambil memuji keahliannya dalam menggunakan busur. Meski terdengar sederhana, tapi Jack cukup senang karena Carlin mengetahui namanya. Dia menunduk sambil mengatakan jika orang-orang selalu menganggapnya remeh saat di kantor, tapi kali ini dirinya pasti akan membantu ketika keadaan menjadi sulit. Adam yang mendengar itu mencoba menghiburnya dengan memintanya bersikap santai. Jack sebenarnya ingin lebih berbaur, tapi dia tidak ahli dalam berbicara. Bagi Adam, skill seperti itu takkan banyak membantu lagi karena di dunia baru ini aturan lama takkan berlaku. Beberapa jam kemudian di hari pertama bermalam mereka membagi dua orang berjaga saat yang lainnya tertidur. Wanita ini bercerita jika saja kejadian ini tak terjadi maka dia pasti akan mengajak suaminya makan siang bersama. Lalu dia menanyakan apakah Jack memiliki pasangan. Sambil tersenyum Jack menegaskan akan dirinya yang tidak memiliki siapapun. Saat kuliah dia hanya memiliki dua teman baik dan Andy adalah teman sekamarnya, bahkan sangat percaya padanya. Lalu dia jatuh cinta pada Alin yang merupakan teman perempuan satu-satunya. Dikarenakan mereka berdua tipe orang yang tidak mudah bersosial, maka menghabiskan waktu dalam kesunyian adalah pilihan yang terbaik. 2 tahun itu juga merupakan waktu terbaik Jack sampai hal menyedihkan terjadi, di mana kedua sahabatnya telah mengkhianatinya. Jonah yang mendengar cerita itu ikut sedih dengan memikirkan suaminya di luar sana. Di sisi lain Jack merasa harus mengatakan sesuatu untuk menghibur temannya. Lalu Jonah berdiri karena dia ingin sendiri untuk menenangkan diri. Sebelumnya Adam mengatakan jika tak hanya dirinya tapi Jack pun pasti bisa menjadi pemimpin. Jack merasa hal yang dikatakan Adam mungkin saja benar, karena dunia ini telah berubah ditambah Carlin telah mengingat namanya dan Jonah mulai terbuka padanya. Beberapa menit setelahnya sebuah teriakan terdengar. Jack yang mendengar itu segera berlari disebabkan rasa khawatirnya pada Jonah. Yang benar saja Jonah terkepung oleh 3 orang bersenjata lengkap dengan raut wajah jahat. Mereka menyakiti kaki Jonah sambil menanyakan di mana kelompoknya. Meski terancam tapi Jonah yakin orang-orang itu berniat buruk dan dia takkan membiarkan rekannya dalam bahaya. Karena tetap keras kepala maka pria ini akan menunjukkan hukum baru di dunia ini. Siapa sangka dia melayangkan palunya di kaki wanita itu. Jonah tak dapat berbuat apapun dan dia hanya berteriak disebabkan rasa sakit yang dialaminya. Di saat yang sama lesatan anak panah milik Jack berhasil mengenai salah satu pelakunya. Namun serangan berikutnya takkan mudah karena kemampuan orang-orang ini juga telah ditingkatkan berdasarkan kelasnya. Pemimpin mereka pun meminta rekannya mencari orang itu dengan mengikuti datangnya anak panah sebelumnya. Pria ini mengerti dan dia pasti akan segera menangkap orang yang mengganggu pekerjaannya. Hanya saja saat tiba di lokasi dia tak menemukannya, bahkan Jack yang baru tiba bersiap akan sebuah kejutan. Dia memanfaatkan anak panahnya sebagai senjata dengan mengincar targetnya. Namun serangan itu tidak terlalu dalam karena pria ini segera menyadarinya. Tak hanya itu dia bahkan berhasil menghempaskan Jack menunjukkan kemampuan fisiknya cukup hebat.
Lalu dia segera melesat maju untuk memanfaatkan celah yang baru saja dibuatnya. Tapi siapa sangka Jack malah menangkisnya menggunakan busur miliknya. Meski terlihat kesusahan, tapi setidaknya dia berhasil lolos dari ancaman berbahaya. Di sana dia juga melihat Jonah yang pingsan disebabkan luka yang diterimanya. Hal yang mengganggunya adalah keberadaan musuh satunya yang telah menghilang. Seperti yang diduganya, pria itu datang ikut campur dalam pertarungan dengan berlari ke arahnya. Jack tak tahu harus melakukan apa karena dia benar-benar berada di situasi yang tak diuntungkan. Kini tubuhnya harus berlutut akibat menahan serangan dengan bagian belakangnya yang terbuka lebar. Dia mulai merasa apakah ini akhirnya, padahal dia sudah mulai menyukai dunia baru ini. Di tengah hidup dan mati tersebut, Jack merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Dia merasa waktu seperti melambat, tapi bukan disebabkan sihir maupun mantra, melainkan kemurnian dari instingnya. Berkat keanehan yang terjadi pada dirinya, dia berhasil menghindari palu besar itu. Lalu mengambil anak panahnya demi melancarkan aksinya. Lemparan itu sangat kuat seakan ditingkatkan dan berhasil mengalahkan lawannya. Untuk sesaat Jack terdiam akan sensasi yang dirasakannya. Kemudian dia mengambil pedang lawannya sambil bergerak diiringi tebasan hebatnya. Hanya saja mara bahaya belum usai dengan beberapa anak panah mengarah padanya. Tapi Jack dapat mengatasi semuanya dengan memanfaatkan kemampuan berpedangnya. Dengan tubuh yang dipenuhi noda merah, dia meminta orang itu berhenti bersembunyi dan memperlihatkan dirinya. Pria ini mengambil tipe yang sama dengannya sebagai archer dan dia tampak kehilangan kendali. Dia maju dengan sembrono sambil menanyakan siapa sebenarnya Jack sehingga mampu mengalahkan ketiga rekannya. Namun Jack tak memberinya jawaban dan malah mengakhiri semuanya. Tak hanya itu, dia juga memastikan musuhnya benar-benar tiada dengan menancapkan anak panah tepat di titik vitalnya sambil tersenyum. Siapa sangka Jack terus melakukannya meskipun lawannya telah tiada. Di saat yang sama keempat rekannya telah tiba sambil menanyakan keadaannya. Mereka tak tahu apa yang terjadi dan mendapati Jack yang terbaring di samping seseorang yang dipenuhi tancapan anak panah. Sementara itu Jack tertawa diiringi tatapan serta senyuman yang sangat menikmati kejadian ini. Kembali beberapa tahun saat sekolah di mana Jack melihat seorang gadis yang sedang terbuli. Para pembuli itu memintanya untuk menyerahkan tes ujian yang guru berikan padanya. Namun gadis ini enggan melakukannya karena gurunya bisa marah dan dia hanya bisa membantu ketiga orang itu dalam hal belajar. Tapi para pembuli itu tak menerimanya, bahkan mendorong gadis itu. Sementara itu Jack yang melihatnya mencoba melakukan hal yang masuk akal dalam pikirannya dengan menolongnya. Jack terus melakukan perlawanan hingga dia berhasil mendominasi. Sementara itu gadis yang ditolongnya hanya terus tercengang. Namun Jack memahami satu hal, di mana melakukan sesuatu yang berkaitan orang baik dan buruk, maka keduanya akan bernasib sama. Tapi dunia baru ini sangat berbeda, seakan hukum lama tak berguna lagi dan keempat temannya sangat mengkhawatirkannya karena dia dipenuhi cairan merah. Kemudian Jack bangun sambil mengatakan jika dia baik-baik saja dan semua cairan merah ini bukanlah miliknya. Lalu dia mendapatkan sebuah pesan dari sistem di mana levelnya telah meningkat, menunjukkan mengalahkan manusia akan diberikan bonus poin dengan skill baru. Di sisi lain Adam terus mempertanyakan kenapa orang-orang itu menyerang padahal mereka juga adalah manusia, dan Jack menduga jika semua itu demi peningkatan level. Lalu Carlin mencoba menyembuhkan kaki Jonah yang rusak dan merasa harus memikirkan kembali rencana yang tepat untuk bertahan hidup. Adam juga berpikiran demikian sambil menunggu tutorial dari sistem berakhir. Setelah melakukan penyembuhan, Carlin mempertanyakan kenapa Jonah malah sendirian di tengah hutan. Lalu Jack mencoba menceritakan jika Jonah merasa cemas dan membutuhkan waktu untuk sendiri.
Meski begitu, Carlin terus menyalahkan Jack karena lukanya terlalu parah untuk disembuhkan. Jack tak menerima hal itu padahal dia datang untuk menolongnya. Adam mengerti, tapi kenapa Jack tidak membangunkan mereka semua untuk membantu? Lalu Jack meminta maaf karena dia membuat keputusan mendesak dengan hanya mengikuti instingnya. Para rekannya merasa Jack bukanlah monster yang bertindak tanpa berpikir dan kejadian ini bisa menghilangkan nyawa mereka berdua. Karena terus disalahkan, Jack meminta maaf atas keputusan mendesaknya. Namun Carlin tak berhenti menyalahkannya karena Jonah bisa saja meninggal dalam kejadian ini. Jack yang kehilangan kesabarannya menegaskan jika semua rekannya tidak menyadari sesuatu. Jonah bisa selamat karena dirinya segera menolongnya, dan jika dia membuang waktu untuk membangunkan mereka maka semuanya pasti akan terlambat. Kali ini lawannya bukanlah rusa atau semacamnya, melainkan seorang manusia, dan apakah mereka bisa mengakhiri kehidupan orang lain? Baginya dunia sudah berubah dan semua orang harus berhenti berpikir normal dengan mencoba beradaptasi jika ingin tetap hidup. Pria ini merasa Jack terlalu berlebihan dan menurutnya mereka harus melakukan apa. Jack menyarankan akan rekannya menaikkan levelnya dengan cara apapun. Mereka harus menyelesaikan apa yang sistem inginkan dan Jack berharap mereka tidak menyalahkannya atas kelemahan mereka. Keesokan harinya Casper mengajak Jack untuk berbicara pasca dirinya terbangun. Jack telah menduga jika semua orang akan mengabaikannya, tapi hal itu tidaklah benar. Awalnya semua orang sempat berpikir untuk mengabaikannya, tapi setelah saling berbicara mereka merasa apa yang dikatakan Jack benar adanya. Di mana semua harus menanggung resikonya masing-masing tanpa menyalahkan siapapun. Sebelum ke dunia aneh ini, Casper merupakan teman terdekatnya selain Adam. Keduanya memiliki kesamaan dengan selalu bernasib buruk dalam hal percintaan. Sekarang dunia telah berubah dan Jack cukup senang karena Casper masih menjadi temannya. Lalu mata Jack terbuka lebar saat menyaksikan Jonah yang berjalan ke arahnya. Kemampuan penyembuhan Carlin belum mampu memulihkan kakinya dan hanya bisa menutup luka, dan cara terbaik adalah membuang bagian yang rusak atas kemauan Jonah sendiri. Mereka berdua memiliki satu pikiran di mana Jonah mungkin saja adalah orang yang memiliki mental terkuat di antara semuanya dan berharap suatu saat Carlin bisa menyembuhkannya pasca naik level. Setelah kejadian itu semua orang mulai mengerahkan segala tenaganya untuk bertahan hidup. Bertram adalah petarung terbaik selain Jack, ditambah Jonah yang menggunakan sihir jarak jauhnya dengan baik hingga tiap insiden dapat diatasi. Di antara semuanya Carlin yang paling mengesankan dengan kemampuan healer yang makin meningkat setelah kejadian yang menimpa Jonah. Setelah menaklukkan berbagai monster, beberapa di antara mereka mendapatkan ramuan penyembuh dari sistem tapi belum bisa menyembuhkan kaki Jonah. Carlin menjadi aset yang berharga dalam tim ini berkat kemampuannya yang bisa memulihkan, tapi mereka berdua belum saling berbicara. 1 jam kemudian Jack meminta Casper untuk melemparkan sesuatu ke arahnya untuk media latihan. Casper mengerti dan dia takkan segan melakukannya. Sementara itu Jack mulai mengatur napasnya untuk merasakan serangan. Hanya saja dia gagal dalam percobaan itu, bahkan tak bisa berbuat apapun. Jack tak mengerti kenapa dia gagal, padahal sebelumnya dia berhasil melewati sesuatu yang lebih berbahaya. Untuk saat ini dia menduga jika kemampuannya mungkin saja akan bekerja pada ancaman asli berbanding terbalik dengan Casper yang tak memiliki niat melukainya. Lalu Adam meminta semua orang menyudahi kegiatannya dan mencari tempat berlindung. Setelah itu mereka menemukan sebuah gua yang cocok untuk berlindung dari hujan, bahkan membatasi serangan musuh. Jack yang akan masuk ke sana menampakkan wajah seriusnya seakan tak melepaskan kewaspadaannya. Di saat yang sama Adam menanyakan apakah Jack masih memikirkan kejadian kemarin malam. Jack membenarkan hal itu dan dia tak ingin membuat kesalahan untuk kedua kalinya.
Kemudian Adam meminta maaf karena telah mengkritik Jack, padahal dia sudah berjuang keras mempertaruhkan hidupnya. Adam pun memimpin perjalanan ini dengan obor di tangannya. Di sisi lain Jack sangat mengagumi Adam yang sangat baik, dan tanpa dirinya, maka hari pertama pasti akan sulit dilewati karena berkatnya semua orang bisa bekerja sama. Tak hanya di dunia baru ini, tapi hari pertama masuk kantor Adam pun menolongnya dengan menawarkan masuk ke dalam timnya. Dia tersenyum ramah karena firasatnya mengatakan jika Jack orang yang bisa dipercaya. Bahkan dia langsung diajak makan siang dan hal itu membuat Jack malu karena dia tidak hebat dalam bersosial. Saat masuk lebih dalam ke gua mereka dikejutkan akan suara retakan. Siapa sangka langit-langit gua mulai runtuh dan orang yang pertama menyadari adalah Jack sambil menyuruh para rekannya segera berlari. Mereka pun bergegas pergi dan terlambat sedikit saja maka reruntuhan akan menguburnya. Lari mereka mulai berantakan saking paniknya hingga membuat keadaan makin kacau. Di sana Carlin yang berada di sisi lain terperangkap dengan tak dapat melarikan diri lagi. Namun Jack takkan membiarkannya dengan segera mempertaruhkan nyawanya untuk menolong rekannya. Meski semuanya selamat tapi mereka harus terbagi dua kelompok. Walau terpisah tapi mereka masih bisa saling berkomunikasi. Tapi Jack meminta agar semuanya berhenti berteriak karena gua ini bisa saja runtuh kembali disebabkan getaran. Dia juga merasa situasinya makin sulit karena tak ada yang tahu apa yang menantinya di dalam gua. Lalu Bertram ingin menggunakan palunya untuk menghancurkan dinding batu itu. Tapi Adam menghentikannya karena tindakan itu bisa menghancurkan sisi gua dan mereka bisa terkubur. Jonah terlihat panik akan rasa khawatir pada kedua rekannya. Kemudian Adam menyarankan Jack dan Carlin mencari jalan keluar. Jack pun merasa keputusan itu adalah yang paling tepat. Meski tak tahu monster apa yang ada di dalam sana, tapi dia harus menaklukkannya. Jika dia sendirian, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi dia harus bergerak sambil melindungi temannya. Carlin meminta Adam tidak khawatir karena dia pasti akan baik-baik saja. Dia pasti akan menyelesaikan tutorial ini dan kembali berkumpul bersama mereka semua. Semangat yang ditunjukkan Carlin membuat Jack tersenyum. Adam dan rekannya pun bergerak mencari jalan keluar yang sama sambil menanyakan apakah idenya buruk. Namun Bertram merasa sudah tepat bahkan kemampuan Carlin dan Jack lebih berpotensi bertahan hidup dibandingkan mereka bertiga. Walau di dunia aneh ini Jack tampak tak normal, tapi dia dapat bertarung dengan sangat baik ditambah dukungan penyembuhan dari Carlin. Kata tak normal itu membuat Adam cukup risih, karena mereka semua adalah teman. Bertram menegaskan jika dia setuju perkataan Jack di mana semuanya harus segera menaikkan levelnya demi bertahan hidup. Tapi apa Adam menyadari sesuatu yang aneh dari Jack? Di mana dia terbaring di genangan merah diiringi senyuman menakutkan yang seakan menikmatinya. Namun Adam tak ingin menyalahkan Jack karena dia hampir tidak selamat dan keanehan itu pasti timbul akan mentalnya yang terguncang. Bertram memperingatkan Jack yang bisa berubah seolah dia bukanlah yang mereka kenal. Tapi Adam akan tetap mempercayainya karena Jack adalah teman yang berharga. Di sisi lain Carlin melihat luka pada lengan Jack yang pasti akan merepotkan. Jack yakin jika luka itu dirinya dapatkan saat langit-langit gua runtuh. Carlin mengerti dan dia akan segera menyembuhkannya. Tindakan itu membuat Jack terkejut karena menganggap Carlin marah padanya. Gadis ini takkan membiarkan luka itu infeksi karena marah padanya dan meminta Jack tidak bergerak. Upaya penyembuhan itu membuat Jack bingung dan dia harus memikirkan sesuatu untuk memulai percakapan. Carlin mengakui jika Jack pria kuat, tapi bukan berarti tak terkalahkan. Dia juga baru saja mempelajari sihir, sehingga tak bisa menyembuhkan segala sesuatu, tapi dia akan berusaha semaksimal mungkin.
Sambil diobati, Jack menanyakan kenapa Carlin memilih menjadi healer. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Carlin malah bertanya balik alasan Jack memilih tipe archer. Jack mengatakan jika dia hanya memilih hobi yang disukainya sekaligus lebih memungkinkannya bertahan hidup. Bagi Carlin, seorang healer pasti akan sangat dibutuhkan dan dia ingin membantu semua orang melewati masa sulit ini. Carlin memiliki seorang adik yang sering sakit, sehingga mereka selalu bersama di rumah sakit. Terkadang dia tak bisa mengunjunginya dan memutuskan untuk bermain game online bersama, dan saat itulah dia mengerti jika tipe healer sangat berguna. Jack cukup terkejut karena tak mengetahui Carlin memiliki adik, bahkan dia terlihat terbuka dalam berbicara. Saat bermain game, semua orang selalu menjadikannya sebagai healer karena dirinya seorang perempuan. Dia juga telah mencoba memilih tipe lain, tapi dia sadar jika tipe petarung kesulitan menemukan kelompok. Berbanding terbalik dengan seorang healer di mana orang-orang akan mengirimkan permintaan untuk bermain bersama-sama. Meski sekarang mereka tidak berada dalam game, tapi baginya tutorial ini tak jauh berbeda. Dia tak tahu siapa yang akan ditemuinya dalam hutan, tapi saat seseorang memerlukan pertolongan maka dia pasti menyembuhkannya. Dengan kemampuannya sebagai healer, maka dia pasti akan selamat dari dunia aneh ini. Jack tersenyum karena Carlin terdengar sangat pintar, bahkan memilih karakter dengan penuh perhitungan. Gadis ini merasa jika Jack tak terlalu memikirkan orang yang bersamanya, sehingga dia bertindak berlebihan. Meski tak mengatakannya, tapi Jack membenarkan anggapan Carlin di mana dia sebenarnya selalu berpikir memenuhi hasrat aneh dalam dirinya. Setelah mendapatkan perawatan, Carlin akan memimpin perjalanan selagi Jack melindunginya dari belakang. Beberapa saat kemudian mereka menemukan jalan yang bercabang. Carlin tak tahu harus memilih jalan yang mana karena mereka berdua bisa tersesat. Lalu Jack memusatkan penglihatan maupun pendengarnya di kedua jalan itu. Kemudian dia menanyakan apakah Carlin merasakan sesuatu. Walau tak melihatnya, tapi Jack merasa ada kehidupan di salah satu dalam gua. Seketika wajahnya tak terkendali karena naluri binatangnya tiba-tiba saja memuncak. Tapi hal itu tak berlangsung lama karena dia harus menjaga ekspresi wajahnya agar tak dianggap aneh oleh rekannya. Tapi bagaimanapun juga instingnya mengatakan dia harus berhati-hati dan sebagian dirinya tertarik untuk pergi ke sana. Lalu dia mengajak rekannya untuk memeriksa apa yang ada di dalam lubang gua itu. Makhluk apapun di sana, Jack berpikiran para monster itu pasti kuat dan meminta Carlin memikirkan poin yang bisa didapatnya. Hanya saja Carlin merasa hal tersebut tak penting karena tujuan utamanya adalah menemukan jalan keluar dan bertemu dengan teman-temannya. Jack tetap bersikeras, bahkan dia menganggap Adam dan yang lainnya mungkin saja berada di ujung jalur itu. Meski demikian, Carlin tak ingin memasuki tempat yang berbahaya jika ada jalan yang lebih aman. Lalu Jack kembali mengingatkan jika tutorial ini meminta mereka mencari poin dan jalan ini satu-satunya cara. Ungkapan aneh itu membuat Carlin merasa kesal karena Jack mulai berpikir tak lazim sebagai manusia. Setelah mendengar ucapan tersebut, Jack tak memungkirinya karena cara berpikirnya benar-benar tidak logis. Tapi dia paham jika hasrat dalam dirinya sebenarnya menginginkan pertarungan. Carlin merasa tutorial ini memberikan rasa nyaman tertentu pada Jack, tapi Adam dan yang lainnya hanya ingin bertahan hidup tanpa peduli tutorial ini. Hanya saja Jack tak mengerti karena menjadi kuat bukanlah sesuatu yang salah. Semua itu telah terbukti di mana mereka mendapatkan kekuatan yang tak bisa dimiliki manusia pada umumnya dan bertahan hidup akan memerlukan kekuatan itu sendiri. Carlin telah hilang kesabaran dan menegaskan jika semua orang menyukai kehidupannya yang sebelumnya dan ingin kembali normal. Baginya hanya Jack yang bertindak aneh, bahkan dia baik-baik saja setelah merenggut hidup orang lain. Maka dari itu dia meminta Jack untuk memikirkan kelompoknya dan berhenti bertindak egois.
Jack sangat ingin ke sana dan dia ingin bertarung lalu bertambah kuat. Tapi dia tak punya pilihan dan harus mengikuti keinginan Carlin dengan mengambil jalan yang tampaknya aman. Di sisi lain Adam dan yang lainnya terus berharap jika kedua rekannya akan baik-baik saja. Casper merasa semuanya akan terkendali karena Jack berada di sana ditambah keahliannya dalam memanah sangat hebat. Di antara mereka Casper memiliki penglihatan terbaik, tapi dia tetap saja kesulitan disebabkan kegelapan. Perjalanan mereka sudah cukup jauh tapi belum ada tanda dan Bertram merasa mereka harus bermalam di dalam gua. Saat Adam bersikeras untuk tetap melanjutkan pencarian dia dihentikan oleh Bertram. Tindakannya bukanlah tanpa sebab di mana Adam juga harus memikirkan kaki Jonah. Walau Jonah mengatakan dirinya baik-baik saja tapi wajahnya menggambarkan dia sangat kelelahan. Hanya saja Adam sangat khawatir karena nasib kedua rekannya belum diketahui. Beberapa saat kemudian Adam meminta semuanya untuk berhenti. Dia pun mematikan obornya dan bersiap dalam mode bertarung. Casper terus mencoba mengamati tapi penglihatan baiknya bukan berarti dalam menembus kegelapan dan dia sendiri kesulitan. Saat sumber suara itu semakin mendekat dia melihat kedua rekannya ada di sana. Mereka akhirnya bertemu setelah berpisah untuk beberapa waktu. Lalu Bertram menanyakan apakah Jack mendapatkan masalah di dalam sana. Namun Carlin menyela dan menegaskan jika semuanya baik-baik saja. Dia dan Jack hanya berjalan terlalu jauh disebabkan kesulitan mendapatkan jalan keluar. Jack hanya bisa membenarkan hal itu dan Carlin telah cukup baik dengan tidak menceritakan keanehannya pada teman-temannya. Lalu dia berpendapat jika mereka sebaiknya menemukan gua yang tidak serapuh ini untuk bermalam. Di sisi lain Jonah menampakkan wajah yang seakan ketakutan akan sesuatu. Namun hal itu bukanlah ancaman karena dia hanya menemukan serangga yang membuatnya geli. Dia pun meminta maaf karena mengejutkan semua rekannya. Lalu Casper mendekati laba-laba itu karena menganggap serangga itu sangat penting untuk ekosistem dan jangan dihabisi. Dia akan memindahkan serangga itu ke tempat yang aman. Hanya saja dia dikejutkan akan jumlah laba-laba yang sangat banyak sedang bergelantungan. Jack yakin jika sarangnya pasti berada di dekat sini dan mereka sebaiknya segera pergi. Namun Casper mencoba menenangkan situasi di mana baginya laba-laba tidaklah berbahaya bagi manusia. Hanya saja seekor laba-laba telah berada di tubuhnya, bahkan menggigitnya. Jack pun mengambil sikap siaga karena instingnya mengatakan akan adanya pertarungan. Dalam waktu singkat mereka telah terkepung oleh laba-laba yang berbahaya. Semuanya paham jika tak ada pilihan selain bertarung dengan serangga itu. Tak hanya itu Casper yang terkena racun pelumpuh kini tak bisa bergerak. Setelah itu Jack cukup terkejut akan apa yang dilihatnya. Di mana induk laba-laba telah berada di hadapan mereka semua. Di antara mereka semua Casperlah yang berada di situasi paling berbahaya. Dia tak dapat bergerak dan sekarang makhluk itu pasti akan mengincarnya. Saat laba-laba tersebut ingin mengunyahnya sebuah lesatan anak panah milik Jack berhasil menghentikannya. Lalu Adam memanfaatkan kesempatan itu untuk menolong Casper dengan menggendongnya. Saat semua orang berpikiran untuk lari hanya Jack yang bertindak tak normal. Hal itu membuat semua rekannya tercengang untuk beberapa saat. Di sisi lain Jack terus mencoba melesatkan anak panahnya menuju monster tersebut. Tapi hal itu takkan mudah karena kaki laba-laba itu berhasil menghalaunya. Tak hanya itu laba-laba tersebut menjerit menunjukkan rasa marahnya. Tapi Jack malah tersenyum kegirangan bukannya ketakutan seakan dia menyukai momen seperti ini. Sementara rekannya mulai bergerak melarikan diri apalagi Casper sudah bisa bergerak. Yang perlu dikhawatirkan hanyalah kaki Jonah dan dia akan baik-baik saja dengan bantuan Carlin. Bertram merasa jika semua orang harus segera pergi sebelum monster itu berhasil mengejar.
Maka dari itu Adam berteriak sambil meminta Jack untuk ikut kelompoknya. Hanya saja Jack tak ingin melewatkan kesempatan ini demi meningkatkan kekuatannya. Dia menerobos maju sambil menghindari kaki laba-laba yang mencoba menghentikannya. Setelah menghindar, dia membalas serangan dengan sebuah tusukan belati yang tepat mengenai perut monster itu. Sementara itu Carlin ingin Adam bergerak karena menunggu hasil pertarungan Jack dan monster itu sangat beresiko bagi kelompoknya. Tapi Adam tak ingin kehilangan seseorang dan dia takkan meninggalkan siapapun. Ditambah Jack berada dalam situasi sulit dengan dirinya yang tersudutkan. Hanya satu serangan dia dilemparkan dengan begitu kuat hingga menabrak dinding. Situasi makin rumit disebabkan gua yang rapuh mulai runtuh dikarenakan efek pertarungan. Adam makin panik dengan dirinya yang tak tahu harus berbuat apa. Berbanding terbalik dengan Jack yang makin bersemangat. Dengan mempertaruhkan hidupnya, kini dia merasa sesuatu yang mendidih dalam tubuhnya. Kini darahnya sebagai sang pemburu telah diaktifkan disertai insting yang mendukung. Dia akan bertarung sampai ke titik salah satu di antara mereka tumbang. Meski tahu gua ini akan hancur, tapi rasa senang ini tak bisa dirinya tolak. Tak seperti sebelumnya, kini Jack mampu mengatasi kaki-kaki monster itu. Dia juga menyadari sosoknya telah menjadi egois dengan tak ingin kembali ke kehidupan sebelumnya karena dia merasa hidup di sana tidak cocok untuknya. Meski semua rekannya ingin kembali, tapi Jack ingin hidup di tempat yang penuh tantangan, bukannya menjadi pekerja kantoran. Di sisi lain Adam terus berteriak agar temannya segera kembali. Tapi Jack hanya fokus pada pertarungan, bahkan dia tak mendengar suara itu. Pertarungan itu sangat sengit dan Jack menunjukkan perlawanan hebat dengan mampu mengimbangi kaki laba-laba yang banyak. Dia menghindar lalu menggores kaki lawannya untuk memberikan luka. Tapi serangan seperti itu takkan mengalahkan laba-laba itu dan dia butuh serangan yang lebih kuat. Maka dari itu Jack memutuskan untuk menyerang sambil fokus pada serangan yang datang. Hanya saja Adam yang tiba di dekatnya terkena tebasan. Meski Jack menyadarinya, tapi dia tidak bisa menghentikan instingnya yang dipertajam akan sesuatu yang mendekat. Jika dia tidak mencoba menghentikan dirinya, maka tangan rekannya pasti akan terpotong. Lalu Adam memintanya untuk ikut dengannya. Meski Jack ingin bertarung, tapi dia juga harus memikirkan rekannya dan memutuskan untuk menekan hasratnya. Sementara itu keempat rekannya sudah keluar, tapi mereka tidak melihat Adam maupun Jack. Namun kepanikan itu tak berlangsung lama dengan mereka berusaha yang berhasil keluar dari reruntuhan. Carlin segera bertindak saat melihat tangan Adam terluka. Dengan wajah bersalah Jack meminta maaf karena dia mengira laba-laba itulah yang mendekat padanya. Carlin makin kesal dan mempertanyakan kenapa Jack harus melawan monster seperti itu. Kali ini Bertram pun ikut campur karena tindakan Jack sudah membahayakan anggota kelompoknya. Adam mencoba menenangkan suasana dengan jangan membahasnya lagi karena semuanya berhasil selamat. Lalu Bertram menegaskan jika kelompok ini takkan berjalan baik jika semua mengkhawatirkan Jack yang kapan saja akan lepas kendali bahkan menyeret orang lain dalam bahaya. Dia mengerti jika semua orang adalah teman, tapi keberadaan Jack dapat membuat semuanya lebih buruk. Setelah mendengar itu Jack merasa Bertram benar dan dia hanyalah beban bagi kelompoknya. Tapi dia juga memikirkan hal lain di mana semua rekannya mungkin saja beban untuknya. Semua itu terbukti saat dia harus bertarung sambil melindungi Jonah dan membuat dirinya kesulitan. Dia juga terkurung di dalam gua karena menyelamatkan Carlin. Bahkan saat ingin mengalahkan targetnya, Adam malah menghentikannya. Di tengah keributan itu dia merasakan sesuatu di balik semak-semak. Tanpa basa-basi Jack bersiap untuk menyerang sambil meminta makhluk itu keluar. Namun siapa sangka yang datang bukannya binatang melainkan seorang manusia. Pria ini bernama Richard dan kedatangannya disebabkan suara gua yang runtuh untuk mengeceknya secara langsung.
Meski orang itu mengatakan dirinya tidak memiliki niat jahat, tapi Jack tetap mewaspadainya. Tapi Adam menghentikannya karena mereka sesama manusia yang terdampar di dunia misterius ini. Lalu Adam menyambutnya sambil menegaskan jika kelompoknya juga sangat bersahabat. Tak hanya satu orang, tapi Richard bersama dengan kelompoknya, bahkan dalam jumlah yang lebih besar. Awalnya kelompok mereka terdiri dari beberapa orang saja, tapi Richard mengumpulkan siapa saja yang ditemuinya untuk menjadi rekan. Maka dari itu kelompoknya akan merasa senang jika kelompok Adam bersedia bergabung bersama mereka. Meski baru pertama kali bertemu, tapi Richard yakin jika dengan bersama merupakan keputusan terbaik. Sementara itu Carlin merasa takut dan berlindung di belakang Adam karena orang itu menatapnya. Richard cukup yakin jika nona muda di depannya seorang Heller. Dia sangat menyayangkan Heller dalam kelompoknya telah mati, dan sekarang mereka mulai kehabisan ramuan. Sambil tertawa Richard menegaskan jika dia sebenarnya tak membutuhkan mereka semua dan hanya akan membawa orang-orang yang ingin bergabung dengannya. Jika Heller di hadapannya ingin ikut bersamanya, maka hal itu akan jauh lebih baik. Jack yang mendengar itu merasakan adanya sesuatu yang buruk. Lalu Adam ingin memperjelas semuanya dengan menanyakan apa yang terjadi jika mereka semua tak ingin bergabung. Richard kembali tertawa dan dia merupakan orang yang ingin menyelesaikan semuanya dengan cara damai tanpa keributan. Tapi terkadang dia harus menyelesaikan sesuatu dengan cara yang lebih ekstrim. Richard takkan pergi begitu saja dan akan membawa Heller itu bersamanya apapun yang terjadi. Situasi yang makin memburuk membuat Jack berpikir keras. Dia dapat melihat jika semua rekannya telah kelelahan disebabkan kejadian di dalam gua. Hanya dia satu-satunya orang yang bisa bertarung dalam kelompoknya. Apakah Jack harus memberi serangan kejutan pada Richard dan berapa banyak tembakan yang diperlukannya? Ditambah dia memiliki beberapa orang yang bersamanya, sehingga serangan itu antara hidup dan mati. Richard berharap Carlin akan ikut padanya, dan dia pasti akan menjaganya karena kelompoknya sangat membutuhkan seorang Heller. Sementara itu Jack terus memikirkan langkah yang harus dirinya ambil dalam penyerangan. Namun Adam segera memintanya tenang karena khawatir dia akan lepas kendali. Sebelum memutuskan, Adam mengajak semuanya untuk membicarakannya dan sebagian dari mereka tidak suka cara orang-orang itu memandangnya. Tapi yang lainnya berpendapat jika orang-orang itu mungkin saja tak jahat dan hanya sangat membutuhkan seorang Heller. Karena orang-orang itu menginginkan Carlin, maka Adam menanyakan pendapatnya dan Carlin tak ingin adanya pertarungan yang tak diperlukan. Jack tak menyangka jika semua rekannya akan mempertimbangkan keputusan mereka hingga ke bagian terkecil. Carlin tersenyum dan akan mengikuti keputusan Adam karena dia percaya padanya. Sebagai ketua, Adam akan bergabung karena bertarung pun akan mustahil dan berharap orang-orang adalah kelompok manusia yang pasti ingin bertahan hidup seperti mereka. Setelah mendengar keputusan tersebut, Jack merasa hal ini merupakan sesuatu yang bagus. Lalu dia berjalan dengan penuh percaya diri ke arah Richard sambil menanyakan levelnya. Dengan penuh percaya diri Richard memberitahu dirinya berada di level 9 dan kelompoknya juga punya beberapa orang di level 7. Kemudian Richard menanyakan level Jack yang sudah bersikap tak sopan padanya. Sambil menunjukkan wajah yang lesu, Jack tak menjawabnya dan cukup kecewa karena berharap mereka lebih kuat. Tanpa rasa takut, Jack meminta orang-orang itu menyingkir dari hadapannya. Tindakan tersebut membuat semua rekannya terkejut karena Jack seperti ingin membuat situasi makin buruk. Richard pun tak menunjukkan senyuman lagi, bahkan tak mengerti kenapa Jack bersikap seperti itu, padahal mereka hampir menyetujui kesepakatan untuk bergabung. Jack meminta Richard tidak khawatir karena temannya akan bergabung bersamanya. Tapi sebelum itu dia akan memperjelas sesuatu di mana Richard harus memperlakukan rekannya dengan baik, jika tidak maka dia akan mencarinya.
Bahkan Jack mengingatkan jika Richard seharusnya tak berpikir seakan dirinya predator di dunia baru ini. Lalu Jack mengayunkan pedangnya disebabkan rasa penasarannya terkait sesuatu. Jack penasaran siapa yang lebih cepat antara dirinya dengan anak buah Richard yang menggunakan panah. Jika terlambat maka Jack yakin kepala Richard akan berpisah dari tubuhnya. Setelah itu Jack berbalik dengan mengatakan jika dia akan terus mengawasi Richard. Meski tindakan Jack sangat berani, tapi dia juga yakin orang-orang ini takkan melukai Carlin. Ditambah keberadaan Adam akan membuat Carlin bahagia. Maka dari itu semuanya pasti dalam keadaan baik-baik saja. Kenyataan Carlin sangat dibutuhkan pasti membuat Richard tak bisa bergerak untuk melukai temannya. Dengan memikirkan segala kemungkinan Jack yakin jika keputusan ini adalah yang paling tepat dan dia juga tak ingin orang-orang ini berada dalam bahaya. Cara ini akan membuat dirinya juga bergerak bebas untuk memenuhi hasrat pemburu dalam jiwanya yang selalu ingin berkecamuk. Lalu ada memanggilnya karena mengkhawatirkan temannya yang akan berpetualang sendirian di dunia aneh ini. Mereka berharap Jack bisa ikut bersamanya dan membentuk kelompok yang lebih besar, pasti membuat kemungkinan hidup semuanya bertambah. Tapi Jack memiliki tujuan lain dan dia hanya menampakkan senyuman lugunya. Dia tak menyalahkan yang dikatakan temannya dan mereka semua pasti akan baik-baik saja dalam kelompok besar. Tapi dia sendiri telah menemukan cara menghadapi tutorial dunia aneh ini, dan berharap rekannya tidak perlu mengkhawatirkannya. Adam mengerti, tapi dia takkan membiarkan temannya pergi dengan tangan kosong. Dia pun memberikan beberapa ramuan yang pasti akan berguna dalam perjalanan. Sekarang Jack akan pergi dengan harapan mereka akan bertemu kembali dalam keadaan performa terbaik. Di sela itu Richard memanggil anak buahnya dan merasa bocah yang mengancamnya harus diberi pelajaran. Pria ini tersenyum karena sejak awal dia tidak menyukai Jack yang seakan meremehkan kelompoknya. Mereka bergerak dengan anggota 5 orang hanya untuk mengatasi 1 orang. Pria ini mengambil tipe Archer seperti yang Jack lakukan dan dia cukup kesal. Jika saja kelompoknya tidak membutuhkan seorang healer maka dia pasti akan menembak bagian belakang Jack dengan panahnya. Rekannya tertawa karena teringat Jack yang meremehkan bosnya yang mencapai tinggi, padahal Jack pasti memiliki level rendah. Dalam hitungan detik candaan itu berubah menjadi sebuah ketakutan yang dimulai dengan 2 anak panah mengenainya salah satu dari mereka. Hal itu membuat semuanya panik karena mereka tak mengetahui arah serangan itu. Tak hanya satu tapi serangan berikutnya berhasil menumbangkan salah satu dari mereka. Lalu mereka memutuskan untuk menyebar sambil mencari keberadaan pelakunya. Mereka memilih berlindung di balik semak-semak lalu mengamati sekitarnya. Archer ini bernama Theo dan dia dipercaya memimpin penyerangan. Saat melihat semak-semak bergoyang, dia meminta rekannya untuk mengeceknya. Pria ini pun datang dengan hati-hati agar tidak ketahuan. Namun Jack telah menduga rencana mereka bahkan menunggu kedatangannya. Dia pun menghabisi targetnya dengan mudah layaknya seorang asasin handal. Namun tindakannya membuka celah dan lawannya berhasil melesatkan anak panahnya. Meski telah berusaha menghindar tapi Jack masih terkena dengan sedikit luka. Bukannya menampakkan ekspresi kesakitan, tapi dia malah tertawa seakan sangat menikmatinya. Kemudian Theo kembali melesatkan serangannya hingga membuat Jack harus segera berlindung. Mereka berdua adalah tipe Archer dan Jack akan menunjukkan keahlian sesungguhnya. Namun serangannya membuat Theo bingung karena serangannya meleset. Tapi siapa sangka Jack bukan mengincar tubuhnya secara langsung melainkan ranting pohon di atasnya. Ranting itu jatuh ke arahnya dan membuatnya cukup kesulitan. Setelah teralihkan akan ranting tersebut, kini dia kehilangan jejak lawannya. Namun Jack malah datang diiringi wajah kegirangannya sambil menghunuskan senjatanya.
Dengan kombinasi kemampuan memanahnya, serta insting kuat bagaikan hewan buas, dia menjelma menjadi sangat menakutkan. Tak hanya itu, dia menertawakan seseorang yang sedang berjalan ke arahnya. Jack meminta orang itu segera datang padanya karena dia belum puas. Rasa nyaman yang dirasakannya sangat nikmat melebihi apapun yang pernah dinikmatinya di bumi. Sementara itu Richard menanyakan orang seperti apa Jack. Sambil tersenyum Adam memberitahu jika mereka tidaklah terlalu dekat dan hanya rekan kerja sebelum semuanya dimulai. Hal itu cukup membuat Richard terkejut karena Adam tampak sangat perhatian padanya. Dulu dia adalah manajer kantornya dan sudah menjadi hal wajar untuk melindungi anggota timnya. Lalu Richard menepuk bahu Adam dengan menganggapnya pria hebat dan memintanya bisa akrab bersama. Dia juga akan memastikan kelompoknya bisa bertahan hidup dari dunia misterius ini di dalam markasnya. Kata markas membuat Adam terkejut karena belum pernah memikirkannya. Richard merasa Adam menganggap orang-orang yang bersamanya hanya mereka, tapi sebenarnya kelompoknya memiliki jumlah banyak. Mereka juga telah membangun beberapa persiapan untuk bertahan hidup di dunia yang penuh bahaya. Meski belum terlalu besar, tapi Richard yakin markas ini akan terus berkembang. Setelah melihat markas itu, Carlin sangat senang. Lalu Adam menanyakan pendapat Carlin tentang markas yang mereka akan tinggali. Tentu saja gadis ini setuju karena sebuah markas jauh lebih baik dibandingkan gua yang kapan saja menimbulkan bahaya. Richard meminta kelompok Adam untuk bersantai dan anak buahnya akan menunjukkan tempat tinggal mereka. Dengan bergabung dalam markasnya, dia berharap semuanya dapat bertahan sampai akhir. Berkat kepekaan pendengaran Casper, dia mendengar suara teriakan yang makin mendekat. Terlihat seseorang yang berlari tergesa-gesa ke arah Richard. Richard pun berteriak sambil meminta para penjaga untuk memastikan siapa yang datang. Pria ini mengerti dan dia akan mengatasi penyusup itu. Namun siapa sangka orang itu berasal dari markas ini. Orang ini terus memanggil bosnya seakan sesuatu yang genting terjadi. Lalu Richard menanyakan apa yang terjadi dan di mana rekan skuadnya. Tanpa basa-basi pria ini memberitahu jika semua rekannya telah dikalahkan. Richard sangat terkejut dan menduga jika Theo telah mengkhianatinya. Padahal selama ini dia telah baik padanya, bahkan mempercayakan sebuah skuad untuknya. Lalu Richard makin terkejut saat mengetahui jika Theo pun telah dikalahkan dan dia tidak berkhianat. Sosok yang melakukannya adalah Archer yang ingin skuadnya sergap, tapi malah berbalik diincar. Tapi Richard masih sulit percaya, dan jika hal itu benar, kenapa hanya dia yang berhasil selamat tanpa luka? Dengan wajah bercampur malu karena telah melarikan diri, pria ini mengatakan jika dia membawa sebuah pesan. Di mana Archer itu mengatakan jika Theo bertarung dengan cukup baik dan sosok itu juga serius akan apa yang dikatakannya kepada bosnya. Richard sulit menjaga ketenangannya karena Theo sangat terlatih, ditambah dia tidak sendiri. Pria ini kembali menegaskan jika sosok itu tidaklah normal. Dia bahkan terlihat sangat menikmati pertarungan itu. Cara dia bertarung ditambah raut wajahnya menunjukkan dia tak layak dikatakan manusia yang berasal dari bumi. Di sisi lain, Jack yang tampak lusuh ingin mencari tempat istirahat karena belum henti bertarung sejak kemarin. Saat ini dia punya waktu untuk melihat statistiknya di jendela sistem. Beberapa waktu dia berhasil menghabisi manusia level 3 dan 2 dengan tipe warrior level 6 dan archer level 9. Kali ini Jack sendiri berada di level 7, tapi dengan keahlian yang mampu mengalahkan level lebih tinggi disebabkan bakatnya yang luar biasa. Jack menampakkan wajah terkejutnya karena tak menyangka mengalahkan manusia akan meningkatkan levelnya dengan cepat. Dia juga memiliki beberapa poin tambahan yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan maupun statistik lainnya.
Setelah cukup memikirkannya, dia memutuskan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya terlebih dahulu karena sensasi pertarungan jarak dekat sangat disukainya. Di hari sebelumnya, dia mendapatkan serangan yang bagus dan akan sangat berbahaya jika mengenai titik vitalnya. Untuk saat ini, Jack akan lebih berhati-hati karena tak memiliki seseorang seperti Carlin dan ramuan yang diberikan Adam harus dia gunakan sebaik mungkin. Saat sedang asik memeriksa statistiknya, dia dikelilingi oleh serigala yang tampak sangat lapar. Bukannya merasa takut, tapi dia malah tertawa saking senangnya. Beralih ke dalam markas di mana Carlin yang memperbaiki tenda dihampiri oleh seseorang. Meski tak mengenal orang itu, tapi Carlin merasa dirinya merupakan skuad asli Richard. Remaja ini merasa sangat malu karena merupakan dari bagian kelompok Richard yang tampak barbar. Dia meminta maaf karena membuat Carlin terkejut, tapi dia juga bersumpah dirinya bukanlah bagian dari orang barbar seperti Richard. Lalu dia memperkenalkan dirinya sebagai William dan berharap mereka bisa berteman. Carlin tertawa disebabkan wajah William yang tampak lebih muda dari yang lainnya. William mengerti dan sebab itulah dia bekerja keras untuk berbaur karena pasti tak ada yang ingin menerima bocah 19 tahun di dalam skuadnya. Selama ini dia selalu bertindak lebih dari kemampuannya agar terlihat mengintimidasi dan tidak dipandang sebelah mata. William berharap Carlin menganggapnya bocah normal yang hanya berusaha bertahan hidup di dunia misterius ini. Seketika Carlin menampakkan wajah kasihannya diiringi rasa takjub pada William yang tetap bisa menjaga mentalnya. Setelah mendengar ucapan itu, William tertawa seakan dirinya memiliki rencana tersembunyi. Beralih di tengah hutan di mana para serigala dalam jumlah besar tergeletak di tanah. Di sana hanya terlihat seekor kelinci yang berjalan tanpa khawatir saat ingin menikmati makanannya. Namun dia tiba-tiba dikejutkan akan sebuah tangan yang muncul di balik dedaunan yang menumpuk. Siapa sangka Jack baru saja terbangun, bahkan dia tak menyangka dirinya akan pingsan. Dia ingin membersihkan tubuhnya, tapi hal itu tak berguna karena dirinya tak bisa terpisah dari sebuah pertarungan. Jack telah cukup lama bekerja di bumi, tapi dia merasa dunia misterius ini telah menyajikan pekerjaan yang sesungguhnya, di mana dia akan bertahan dengan cara yang tak normal. Jack selalu bergerak tanpa tujuan dan dia melakukan penaklukan tanpa pandang bulu. Meski makanannya telah terpenuhi, tapi dia terus bertarung demi menaikkan levelnya. Sekarang dia telah mencapai level 10 diiringi semua statistik yang telah ditingkatkan. Lalu perhatiannya teralihkan oleh sebuah cahaya di atas pepohonan. Dia mencoba mengetuk pohon itu, tapi suaranya terdengar normal seakan bukanlah jebakan. Lalu Jack memanjatnya untuk memeriksa cahaya tersebut. Siapa sangka dia menemukan sebuah kotak yang mencurigakan. Saat menyentuhnya, jendela sistem seketika terbuka dan memberitahu jika kotak itu dibuat khusus oleh sistem dan berisi item langka. Bagi Jack semuanya mulai masuk akal karena dunia misterius ini sudah seperti game. Saat membukanya, dia menemukan sepasang sarung lengan yang dirancang untuk inisiasi dalam Order of Umbra. Jack merasa benda ini memiliki fungsi khusus, tapi dia tidak mengetahui terkait Order of Umbra yang dimaksud oleh sistem. Tak hanya benda sebelumnya, dia juga menemukan sebuah benda kecil. Benda itu memungkinkannya untuk mengupgrade senjata maupun benda yang diinginkan. Awalnya Jack berpendapat untuk mengupgrade panahnya, tapi dia merasa panah itu masih cukup berguna. Jadi dia tak perlu membuang sesuatu yang masih berguna dan memutuskan melakukan peningkatan pada jubahnya. Meski hanya jubah tapi tampil dengan cukup bagus adalah sesuatu yang menarik. Setelah menyetujui upgrade tersebut, jubahnya mulai bagus kembali. Siapa sangka jubah itu juga memiliki keunikan dengan tahan terhadap serangan tebasan. Jack sudah berharap sarung lengannya memiliki fungsi yang lebih berguna dibandingkan jubah miliknya, namun tidak demikian.
Kali ini tujuannya tak hanya bertarung, tapi menemukan kotak langka yang tersembunyi. Sejauh ini monster laba-laba dalam gua adalah lawan tersulitnya. Jika seperti dalam game, maka monster itu pasti melindungi sesuatu yang berharga. Tapi Jack harus mengurungkan niatnya karena kondisi dalam gua sangat rapuh akan suara keributan. Dia hanya terus berjalan sambil mencari gua selanjutnya meskipun dihuni oleh berbagai macam monster berbahaya. Beberapa jam setelahnya Jack menemukan sebuah gua yang mencurigakan. Walau tidak merasakan adanya makhluk berbahaya, tapi firasatnya mengatakan hal lain. Ada sesuatu yang spesial di sana dengan tingkat bahaya yang melebihi monster. Tubuhnya seketika menjadi panas dengan ingin mencoba menaklukkan gua di depannya. Lalu Jack mulai berjalan masuk sambil membawa sebuah obor. Setelah berjalan cukup dalam, dia menemukan sebuah pintu. Kayunya telah membusuk seakan sudah sangat lama. Lalu jendela sistem tiba-tiba saja terbuka dengan menginformasikan jika sebuah tantangan tutorial telah ditemukan. Persyaratan untuk masuk ke sana yaitu pemain level 10 ke bawah sekaligus berada di antara 5% teratas dalam poin tutorial. Berdasarkan pemberitahuan sistem, maka Jack menyimpulkan jika dirinya berada di atas rata-rata pemain terkuat yang bertahan hidup. Jack tertawa karena dia tidak memiliki alasan untuk menolak tantangan yang membuatnya bergairah.